Yang benar, maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syi'iyah. Harusnya kebenaran dilihat sebagai kebenaran gitu, tanpa diselubungi oleh identitas apapun. Sholat enggak, puasa enggak, tapi untuk acara itu seakan-akan menjadi satu hal yang harus dilakukan. Khilafiyah, betul khilafiyahnya. Tapi ijtihadiyahnya, saya tidak memandang itu termasuk ijtihad yang diperbolehkan. Kenapa? Karena sama sekali ternyata sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 pun tidak merayakannya sama sekali. Padahal mereka lebih semangat kepada kebaikan. Mereka lebih mencintai Rasulullah SAW. Itu kan perkataannya kaum sebelah yang mereka seakan-akan ini lagi. Mereka itu mengatakan perkataan ini seakan-akan dari dia pemikirannya. Padahal ada pemikiran sebelumnya. Sebutkan kitabnya biar kamu takut ketahuan. Tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh ulama salaf, itu disebut dalil oleh kamu. Kalau kamu menyebut itu dalil, berarti kamu nambah-nambah dalil kan? Joget mereka, ya Allah. Lebih fatal lagi, orang-orang arak-arakan patung hantu, patung iblis, patung jin, patung pocong yang ditentang, yang dilawan, yang dibahas oleh orang-orang salafi. Apakah iya di hari kelahirannya Nabi atau di tanggal di bulan lahirnya Nabi itu ada ritual-ritual yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai ke 4 imam mazhab? Adakah? Adakah? Gak ada, teman-teman. Gampang, tinggal dibalik. Sekarang kamu datangkan satu saja dari 4 mazhab yang melarang. Kalau nggak tahu fikih, nggak usah fatwa fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam buat para penonton KIO. Selamat siang juga yang nonton siang. Semoga hari-hari kalian selalu ceria, berbahagia, utamanya di bulan Maulid ini ya. Ya, tidak selalu mendapat siraman-siraman rohani yang bid'ah, haram dan semisalnya. Di bulan Maulid ini, Bung, Ya. entah apa hanya perasaanku saja, tapi perasaanku aja itu ngerasa Maulid ini benar-benar suasana yang berbeda. Gimana? Ketika aku pulang misalnya, apalagi di kampung-kampung, itu terasa sekali perayaan-perayaan Maulid itu. Oh. Sangat terasa sekali. Ya Nabi salam. Sangat terasa lah ya. Sangat terasa, benar-benar yang kayak orang itu sangat berbahagia gitu. Benar-benar merayakan Maulid itu benar-benar plong gitu. Bahkan ada yang rela tidak kerja. Maulid itu mengeluarkan uang yang banyak demi Maulid. Keren sekali bagiku. Terasa sekali. Tujuan mereka hanya satu ya kan. Hanya untuk iyakoh kalau bahasa Madura. Agar diakui agar diakui umatnya Nabi. Dan sudah sepantasnya bagiku orang yang mencintai orang lain itu akan bereuforia. Keluarin effort. Ada effortnya. Kayak kita misalnya, istri-istri kita, kalau kita ulang tahun itu Bung. Sekalipun aku sering pas kemarin aku ulang tahun, istriku itu mau belikan kado. Sayangnya Shopee itu ada di HP-ku gitu. Oh, gitu. Jadi nyari, udahlah dek, Mas tahu adik mau belikan ini ya. Tapi itu gara-gara dia cinta sama aku. Hari kelahiranku dia itu harus membuatku senang gitu loh. Dengan caranya masing-masing. Begitu juga dengan kaum muslimin yang bulan ini merayakan manusia yang paling dia dicintai. Merayakan kelahiran manusia yang paling dicintai ya. Jadi channel KIO pada malam hari ini akan membahas itu Bung. Dari bagaimana sih tentang perayaan, seputar perayaan Nabi ini. Gimana? Mungkin kamu perlu memulai dari aspek sejarah. Sebenarnya dari mana asal usul adanya perayaan-perayaan Maulid ini. Gimana Bung? Tapi sebelum saya membacakan seluruh apa yang saya temui ini, referensi yang saya temui ini, saya ingin mengajak kepada penonton KIO, sobat-sobat KIO atau siapapun lah yang gak jadi sobat yang hanya menghujat misalnya. Untuk berpikir kepada persoalan ini secara independen. Tidak membawa identitas masing-masing. Maksudnya Sebagaimana kita
Oke, orang tahu kita dari latar belakang NU, Oh. latar belakang Sunni misalnya kan. Muhammadiyah Bukan lah. Syiah, atau ada yang teman-teman mungkin yang nonton ini dari Muhammadiyah atau dari kalangan Salafi. Saya ingin mengajak kepada penonton, kepada Sobat KIO ini untuk melepaskan identitas-identitas itu semua. Agar kita murni berpikir tentang kebenaran. Ya. Karena seringkali kebenaran itu dikaitkan dengan identitas. Padahal kebenaran itu kan soal kualitas. Benar. Apalagi dikaitkan dengan kuantitas lah, jumhur lah, gara-gara jumhur lah, gara-gara ini dan seperti itu. Kita harus benar-benar netral. Biar kita tahu kebenaran. Kalau kita nggak benar-benar netral, kita hanya ini subjektif nanti. Subjektif kebenarannya, begitu ya. Ya. Oke, kita mulai dari sejarah Maulid Nabi. Ya, sejarah Maulid Nabi. Dari yang saya temukan ini, Bung, setidaknya ada 3 atau 4 lah ini tentang orang-orang sejarawan yang membukukan, mengkodifikasikan perihal Tentang sejarah Maulid Nabi ini. Ini lebih ke perayaan Maulid ya, Bung? Perayaan al-ihtifal bidzikra Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sekali lagi tolong, ini soal sejarah, jangan bawa identitas, tapi ini adalah fakta. Terima ini sebagai fakta. Jangan giring, jangan jadikan opini nih. Sehingga dibentur-benturkan nanti gara-gara ini Syiah, gara-gara ini Sunni, gara-gara ini kelompok itu, jangan. Ini kan fakta. Ini kan fakta. Jadi kita harus memandang fakta sebagai fakta. Selama itu baik, walaupun apapun golongannya, ya tetap kita harus akui terima ya bahwa itu sebagai kebenaran. Fakta. Oke. Fakta ini, Bung, fakta ini kamu temukan dari referensi-referensi berarti kan ya? Iya, dari segala referensi, tak memandang bulu, tak memandang identitas apapun. Baik, Bung. Oke. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa, dan ini yang bukan yang masyhur juga. Ini sebagian dari sejarawan ya. Sebagian dari sejarawan mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi ini bermula dari dinasti Fatimiyah. Kita tahu dinasti Fatimiyah adalah Asal mula Syiah. Bukan asal mula Syiah. Bagian. Apa sih? Patokannya apa sih? Patokannya adalah Syiah. Pegangannya adalah bermadhab Syiah. Tasyayyu. Bermadhab Syiah. Kita tahu dinasti Fatimiyah itu baru muncul itu di abad-abad ke-297 Hijriah yang berakhir pada tahun 567 Hijriah. Tapi harus digarisbawahi ya bahwa dalam dinasti Fatimiyah ini munculnya al-ihtifal bidzikra Maulidin Nabi itu di tahun ke-358. Berarti jauh. Jauh. Sekitar 40. 40-an lah ya, 40-an. Bukan di 297, jangan, jadi ada kok. Saya nggak mau menyebutkan nama, ada yang mengatakan itu dari 297. Nggak tahu itu 297 itu maksudnya dinasti Fatimiyahnya atau perayaan ya. Cuman yang saya temukan misalnya dalam kitab Tarikhul Ihtifal bil Maulidin Nabi itu karangannya siapa ini? Karangannya Hasan As-Sandubi. Kitab Tarikhul Ihtifal bi Maulidin Nabawi. Ya. Coba Anda buka kalau Anda nanti punya PDF-nya juga. Saya enggak punya kitab anunya juga, enggak punya kitab realnya, saya punya PDF-nya. Itu di halaman 62 sampai 63 sebenarnya panjang juga, cuman poinnya di sana lah. Di fasal ibtida'ul fatimiyina lil maulidin nabawi. Jadi dalam kitab ini beliau tidak mengatakan bahwa al-ihtifal bidzikri maulidin nabi itu bukan dari nabi, tidak ada dari nabi, tidak ada dari sahabat, tidak ada dari tabi'in, tidak ada di kurun-kurun 3 awal. Berarti benar-benar dari Fatimiyah itu ya? Fatimiyah, madhab Imam Syafi'i tidak ada, di madhab 200-an berarti ya? 300-an? Ya, baru 297 ya, mau 300 kan. Berarti soalnya sudah terakhir Imam Ahmad Hambal itu sekitar 300 berapa
200 berapa gitu kan. Ya. Ya oke. Jadi dikatakan di sini bahwa laqad dallanil bahthu wat tankibu wat taharri wal istiqsa'u ala annal fatimiyina hum awwalu man ibtada'a fikratal ihtifali bi dzikral maulidin nabawi syarifi. Bahwasanya Daulah Fatimiyin Adalah dinasti Fatimin adalah orang yang pertama kali membuat merayakan ini, membuat Maulid perayaan Nabi. ini. Wa ja'aluhu minal a'yadil ammati fi kulli ummatin minal umamil islamiyati, dan mereka menjadikan ini sebagai perayaan yang umum untuk seluruh umat-umat Islam, pada tidak saat hanya itu di ya. Mesir itu, tidak hanya di Pada Mesir. saat itu. Oke. Karena memang berkuasa Fatimiyah pada Ya. saat itu ya. Tapi ini sebenarnya ada cerita yang harus disampaikan ini, yang harus disampaikan. Cerita yang sebenarnya kenapa kok pada dinasti Fatimiyah itu membuat Maulid Nabi ya. Karena sebenarnya ini ada kepentingan politik. Oh. Ada kepentingan politik. motifnya. Motifnya adalah politik. Kenapa? Karena kan kita tahu dinasti Fatimiyah disebutkan dalam kitab ini. Dinasti Fatimiyah itu setelah runtuhnya Siyadati Daulatil Abbasiyah. Setelah Daulah Abbasiyah runtuh, Setelah Daulah Abbasiyah baru Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah. Makanya ketika ketika tahun 358 ya, 358 itu ada raja namanya Al-Mu'izz Lidinillah. Namanya Al-Mu'izzu Lidinillah. Dia membuat Universitas Kairo Al-Mu'izziyah. Kemudian dia membuat wasyayyada bihal qasra syarqi al-kabira, membuat kerajaan timur yang sangat besar. Wa anzalal qabail allati kana yata'allafu min hajaishahu fi amakiniha allati ikhtataha li kulli qabilatin haulal qasriya, menurunkan kabilah-kabilah dan semacamnya lah, banyak menguasai dakwahnya ini. Menguasai pada waktu itu. Kemudian hadarul mu'izzu fi juyushihi. Kemudian si Mu'izz itu hadir di pertengahan itu, ya kan? Dia wa mawaqibihil ghafirati wa amwalihil wafirati, dengan harta yang banyak, dengan kelompok yang sangat banyak pokoknya. Kemudian menjadikan atau merayakan Maulid Nabi. Kenapa kok beliau itu menjadikan atau merayakan Maulid Nabi? Karena ini saya baca ya. Oh, berarti tadi itu motif itu tadi bukan. Belum masih. Itu tadi keruntuhannya dan awal-awal dari Raja Al-Mu'izz Lidinillah itu. Kenapa dia merayakan? ini. Alasannya? Wa ba'da an qabadha biyadihi ala maqalidil hukmi wa azimmatis sultani fi Misrin. Ketika semua kekuasaan berada di tangannya. Ba'da hada kullihi syara'a fi tamhidi syu'unid daulati. Dia memulai untuk mengatur soal kedinastian lah. Kedinastian. Kenegaraan lah. Kenegaraan. Wa tathbiti arkaniyah, orang-orangnya juga semuanya lah dipilih sama dia. Kemudian dia memulai akhadha yafkiru fil wasailil kafilati bistimalatil qulubi wa amtilakin nufusi wastitharatil awatifi hatta ta'lafal ummatul misriyatu tasarrufati hadil hukumatil jadidati wa tardo an siyasatiha fi idaratil biladi. Panjang ya. Jadi sebenarnya pada masa itu orang-orang masyarakat itu gak bisa move on dari dinasti Abbasiyah, gak bisa lupa. Karena kita tahu dinasti Abbasiyah dan sangat keren ya. Mas-masnya gak bisa menerima lah ada dinasti baru. Sehingga beliau berpikir gimana nih biar bisa menarik perhatian masyarakat agar mau sama dinastiku gitu. Fatimiyah tadi ya. Karena dia tahu walam maka natil muyulul ammatu li tabaqatil ummatil misriyati muttajihatan ila hubbi ali baitir rasul ma'ali tidali fit tasyayyu ilahum. Karena dia tahu bahwa umat di mayoritas sana orang condong untuk cinta kepada Rasul. keluarga Baitur Rasul. Akhirnya dan berpaham Syiah. Sehingga wa kanal fatimiyuna min furu'i hadhihi daulatil mubarakati ra'al mu'izzu lidinillah anna aqrabal asbabi lil wusuli ila agradihi min hadal maili al-ammi al-iltija'u ilal umuri allati tammat bisilatin ilal madharid dini. Sehingga karena saya tahu nih katanya Mu'izz Lidinillah, dia itu suka sama Ahlul Bait Nabi,
dan dia itu pahamnya Syiah, maka saya dirikan perayaan agama. Perayaan agama. Di mana pada waktu itu rakyatnya lagi peceklik. Itu juga rakyatnya lagi peceklik ya, lagi peceklik, sehingga dibuatlah oleh beliau Maulid Nabi. Gitu, sehingga di sana beliau itu memberikan memberikan makanan, memberikan hadiah, fauziatil amwalu alan nasi kafatan, diratakan harta-harta kepada manusia, wa amahum al-ihsana bi ikhtilafi tabaqatihim. Beliau enggak memandang enggak memandang derajat, strata, semuanya dikasih sama rata. Wa manaha ahlas satri minum sunniyatas silati wa uthiru bil atoya wal hibati, pokoknya dikasih semua hadiah-hadiah lah kayak gitu ya. Oke. Jadi motifnya al-mu'iz lidinillah adalah itu menurut kitab ini. Berarti itu sejarah yang pertama ya. Sejarah yang pertama bahwa Maulid Nabi itu datang dari Daulah Fatimiyah. Yang mana Daulah Fatimiyah pada saat itu masih tidak diterima oleh masyarakat gara-gara gagal move on dari Daulah Abbasiyah yang sangat tenar, keren sekali ya. Benar-benar. Kemudian untuk menarik orang-orang agar menerima daulah ini, setelah diatur nih, orang-orang tidak mau diatur, dibuatlah, dicari nih sama si Muiz tadi, apa sih kelemahannya orang-orang ini? Oh, orang-orang ini suka perayaan Nabi nih. Akhirnya dibuat lah ya. Berarti orang-orang yang gak ikut kepada ini gara-gara itu mungkin ya Bung ya. Gak ikut merayakan Nabi gara-gara ini tidak datang dari Islam. Iya, tapi daulah Syiah gitu Syiah, ya. kan enggak mau kan Sunni kan. Orang-orang yang kan itu kan pikirannya Sunni. Nah, bagi saya di sana kan membawa identitas dah. Padahal apa yang dilakukan oleh Syiah pada waktu itu bagus. Dan perayaan harusnya perayaan dengan Syiahnya itu dua hal yang berbeda gitu kan. Tidak berarti sekalipun bahkan Syiah melakukan apapun tidak berarti semuanya salah. Iya. Harusnya kebenaran dilihat sebagai kebenaran gitu. Tanpa diselubungi oleh identitas apapun. Tapi Bung, di dalam dinasti Fatimiyah sendiri itu pernah dibatalkan. Jadi perbuatan al-mu'iz lidinillah itu pernah dibatalkan oleh raja setelahnya ya. Yakni bukan raja sih, Khalifah al-Musta'li billah. Pada masa Khalifah al-Musta'li billah dia punya wazir namanya Al-Afdol. Nah, Al-Afdol ini sampai dinilai oleh orang pada waktu itu dia rajanya, dia khalifahnya, bukan saking aktifnya. Sampai kayak periode pertama kemarin berarti. Gitu. Iya, periode pertama. Iya. Itu bukan siapa-siapa. Diatur di belakangnya. Iya gitu. Jadi saking sergapnya, administrasinya bagus semuanya. Oh ya, Al-Afdol. Khalifah al-Musta'li billah tidak dianggap gitu. Oh. Tapi Khalifah al-Musta'li billah baik gitu. Nah, dibuanglah atau dihancurkanlah, dibatalkan oleh Al-Afdol Syahansyah Ibnu Amiril Juyusi Badrul Jamali. Namanya ini sulit banget ini. Kok dibatalkan? Karena beliau itu yatasannanu wala yudayyanu bimadhabit tasyayyu'i. Beliau itu yatasannanu sunni. Beliau itu beda. Tidak yudayyanu atau yudayyinu bimadhabit tasyayyu'i. Beliau bukan enggak Syiah ya. Gitu, enggak mau. Karena juga di masa itu juga ya Bung. Ini cerita-cerita yang saya enggak tahu juga, mungkin harus dikonfirmasi oleh sejarawan yang benar-benar sejarawan. Di masa itu juga di dinasti Fatimiyah, di raja berapa gitu, khalifah berapa itu sangat bengis kepada kaum non muslim terutama, sehingga terjadilah perang salib dan semisalnya itu nanti ke sana arahnya, sehingga ditaklukkan nanti dengan Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Nah kayak gitu ya, jadi dibatalkan. Itu motifnya apa dibatalkan Bung? Belum Bung? Karena ingin menghilangkan tradisi Syiah. Oh, jadi perkara yang sekarang ini terjadi sebenarnya sudah terjadi dulu ya. Iya. Sama juga gitu ya. Jadi dan perlu diketahui bahwa di sebelumnya ketika siapa tadi Al-Mu'iz lidinillah, dia tidak hanya buat Al-Maulidun Nabi, tapi juga buat Maulid Fatimah. Oh, semua maulid. Maulid
Ali. Intinya bagaimana menarik orang agar suka kepada dia gitu kan, dengan memberikan banyak perayaan. Karena Syiah kan pada waktu itu. Pas paceklik juga kan. Gitu. Tapi ketika dibatalkan oleh orang-orang, ketika dibatalkan oleh Al-Musta'libillah, tetap orang-orang itu melakukan di rumahnya. Karena memang sudah menganggap ini harus keharusan gitu. Sudah fanatik. Sudah keharusan. Nggak bisa. Sudah hubun lah. Hubun, memang benar bahasanya di sini hubun. Sampai menganggap dirinya wajib begitu di sini itu. Maksudnya wajib secara adat ya, bukan wajib pas dosa gitu. Bukan. Sudah tidak mungkin untuk dihilangkan dari adat gitu. Jadi tapi itu sembunyi-sembunyi ya, karena kalau ketahuan pasti dimarahin kayak gitu. Nah, kemudian ketika sudah dibatalkan sampai masanya sebelum itu ya, saya sebutkan dulu ada sejarah yang dipotong-potong ini loh oleh kaum sebelah. Yakni saya yakin dia itu pasti pakai tarikhnya milik Imam Taqiyuddin Al-Makirizi. Nah, Taqiyuddin Al-Makirizi ya. Taqiyuddin Al-Makirizi ini juga menyebutkan di dalam kitabnya tentang perayaan Maulid Nabi pada waktu itu. Nah, sebenarnya Maulid di Fatimiyah itu, di dinasti Fatimiyah itu ada 6. Ada Maulid Nabi, ada Maulid Ali bin Abi Thalib, ada Maulid Sayyidah Fatimah, ada Maulid Hasan, ada Maulid Husain, ada Maulid Khalifahnya. Oh, raja sebelumnya. Rajanya, pokoknya kayak gitulah. Itu adatnya di sana pada waktu itu. Dan dipotong sampai sana doang gitu, ketika orang-orang kaum sebelah ini, kaum Salafi dipotong di sana doang, tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Gara-gara mereka yang melakukan, gimana selanjutnya? Ya udah kita ada ikut gitu ya. Iya. Beliau hanya pokoknya ini Syiah gitu, ini Syiah gitu. Jangan diikutin, padahal yang dilakukan pada waktu itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Bahkan disebutkan rajanya itu ya jelisu fil mandharatil qaribati minal ardi. Dia duduk di tempat bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Lebih merakyat lah. Liit lakil amwali. Untuk ya memberikan harta-harta itu wa mulahadati tauzi'ah fi mustahikiyah, dan beliau memperhatikan takut tidak dikasih ini hartanya kepada mustahiknya. Sama kayak gini, Bung. Sama kayak perbandingan seorang pencuri. Dia ketika dia mencuri emang jelek. Tapi kalau seorang mencuri dia bersedekah kan tetap baik ya, Bung. Harusnya kan kayak gitu kan? Harusnya kayak gitu. Makanya sampai ya, coba bayangkan perayaan pada Syiah pada waktu itu sampai menghabiskan banyak harta. Banyak konsumsi lah, konsumsi. Sampai 20 kintor gula, kemudian manis-manisan, kemudian sampai 300 siniyah minan nuhas dari tembaga. Pokoknya banyak lah. Dan itu diberikan kepada semua kalangan. Semua kalangan, tapi awal-awalnya diberikan kepada orang-orang terhormat. Orang-orang terhormatnya seperti para da'inya, seperti para karena motifnya tadi ya, motifnya tadi kan. Begitu. Bahkan kalau kita buka di kitab lain, di kitabnya Muhammad Khalid bin Thabit ya, kitabnya Muhammad Khalid bin Thabit, Al-Ihtifal bi Maulidin Nabi SAW wa madhahirihi haulal alam ya. Beliau menyebutkan bahwa sebenarnya ini sudah sebenarnya nanti ini masuk ke pendapat kedua, bahwa gak cocok ini dimasukkan ke Fatimiyah. Maulid Nabi itu. Sejarah kedua. Sejarah kedua ini sebenarnya nyambung ke sana nanti. Katanya beliau, Ihtafal al-Fatimiyuna bi Maulidin Nabi khilala fatrati hukmihim bimisrin. Oke, Fatimiyah yang melakukan ihtifal bi Maulidin Nabi. Tapi sebenarnya katanya beliau itu, sebenarnya yang menjadi titik fokusnya dari Syiah pada waktu itu bukan Maulid Nabinya. Yang menjadi titik fokusnya adalah Maulid dari selain Nabi itu. Kayak Maulid pembesarnya. Pembesarnya begitu. Jadi itu yang lebih menonjol, difokuskan, lebih meriah. Ya, lebih meriah. Maka katanya beliau, innal ihtifala bi maulidin nabi la yaqumu bihaqqin illa ahlul wilayati minal ulama'i wa a'malil maulidi hiya nafsuha min ulumil awliya'i wa adatihim. Nggak kira maulid nabi itu dilakukan oleh orang-orang yang ulama yang nggak sungguhan gitu. Soalnya
menurut iya. beliau ketika dilakukan oleh Syiah dan Syiah itu fokusnya adalah maulid selain Nabi, maulid Nabi itu hanya menjadi tonggak atau menjadi wasilah, itu tidak layak untuk disebut maulid Nabi kata beliau. Oh, tidak layak disebut sebagai Pencetus maulid Nabi. Al-ihtifal bi maulidin Nabi begitu. Sehingga karena juga menurut beliau pada waktu itu dinasti Fatimiyah itu jarang ulama-ulama yang alim, ulama aulia-aulia yang solihin itu jarang. Benar-benar runtuhnya Abbasiyah ya. Benar-benar runtuhnya Abbasiyah, kemunduran itulah. Sekalipun secara militer dinasti Fatimiyah bagus kuat pada waktu itu kuat. Sehingga beliau memberi catatan di sini sebagaimana beliau itu Muhammad Khalid bin Thabit menukil perkataannya Dr. Abdul Mun'im Sultan fi kitabi dalam kitabnya beliau yakni Anil Hayatil Ijtimaiyati fil Asri Al-Fatimi Al-Ikhtifalati Andaka Faqala. Abdul Mun'im Sultan mengatakan dalam kitabnya bahwa sebenarnya iktasara ihtifalul maulidin nabi fid daulatil ubaidiyati yakni al-fatimiyah bi amalil halwa wa tauzi'iha wa tauzi'is shadaqat. Jadi maulid nabi pada waktu itu ndak ada penyebutan sejarah, ndak ada penyebutan ini dan itu. Cuma benar-benar perayaan gitu ya. Ya perayaan memberikan sedekah kepada fakir miskin karena pada waktu itu paceklik begitu. Buktinya adalah ya perayaan yang resminya katanya beliau, perayaan yang resminya itu fakana yatamatsalu fi mauqibi qadil qudati haitsu tuhmalu sawanil halwa. Jadi ini dalam bahasa yang gampang ya, pada waktu itu perayaan yang resmi itu hanya dilakukan oleh kaum-kaum elit saja. Bukan kaum elit, bukan kaum-kaum yang bawahan, tapi kaum-kaum elit. Sehingga dipanggillah nanti semuanya menuju ke Universitas Al-Azhar, kemudian nanti ke kerajaannya khalifah, kemudian nanti beliau hanya dengerin khutbah-khutbah, kemudian nanti diundang lagi ke khalifah, pulang lagi, kemudian nanti pulang ke rumah-rumahnya gitu saja. Jadi tidak terkhusus untuk benar-benar maulid sebagaimana sekarang yang sekarang begitu. Sekalipun di dalam kitab yang tadi Imam Al-Makirizi menyebutkan khutbah-khutbahnya, beliau lengkap menyebutkan khutbah-khutbahnya. Bahkan beliau mengatakan khutbah-khutbahnya itu disebutkan yang pertama khalifahnya naik, itu menyebutkan dikri maulidin Nabi juga, menyebutkan ini dan itu. Artinya ini menjadi debatable dalam sejarawan. Ya, menurut yang pertama tadi menyebutkan, menurut yang satunya enggak menyebutkan. Hanya sodako saja itu gitu ya. Ini masuk ke sejarah kedua apa belum? Ini sudah masuk ke pendapat yang kedua sebenarnya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa tadi tak layak dinisbatkan kepada Fatimiyah karena alasan yang tadi, sehingga ini baru ada di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini yang tidak disebutkan oleh kaum-kaum sebelah. Kaum sebelah hanya menyungkupkan ke dinasti Fatimiyah. Kenapa kok tidak disebutkan Salahuddin Al-Ayyubi juga? Kok bohong berarti, gitu secara sejarah gitu. Sekalipun ada space setelah Fatimiyah melakukan itu, kemudian khalifah selanjutnya tidak melakukan, ternyata di Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi melakukan itu lagi. Yang mana sejarawan mengatakan ini yang benar-benar al-ihtifal bi maulidin Nabi gitu ya. Gitu. Ya, ini tapi bukan Salahuddin Al-Ayyubi kalau dalam kitab yang tadi. Yang pertama itu karangannya Hasan As-Sandubi. Yang pertama kali yang melakukan adalah Malik Raja Mudhaffaruddin Sohibul Irbil, yakni namanya Mudhaffar, Raja Mudhaffar. Dia itu salah satu gubernur lah, bisa dikatakan begitu, salah satu gubernur di Irbil, yakni Irak. Dan sebelumnya ada yang melakukan itu. Disebutkan dalam kitab yang Muhammad Khalid bin Thabit, ini sudah saya pakai campur aduk ya, biar komprehensif lah. Sebenarnya ada yang melakukan sebelum Malik Mudhaffar. Malik Mudhaffar itu siapa? Yakni Umar Al-Malla. Umar Al-Malla itu di dinasti Salahuddin. Sudah di Salahuddin. Di Salahuddin. Jadi Umar Al-Malla, Syekh Umar Al-Malla. Dua-duanya ini sama-sama ada kaul ulama yang mengatakan bahwa yang Malik Mudhaffar ini adalah orang yang alim. Orang yang solih. Bahkan siapa? Al-Hafidh As-Suyuti, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau menyebutkan awwalu man ahdatsa fi ladzalika sahibu Irbil.
Orang yang pertama kali melakukan itu adalah Al-Malik Mudhaffar Abu Sa'id Al-Kaukaburi. Namanya, nama lengkapnya itu. Bahkan beliau itu membuat acara itu besar-besaran sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tarikhnya Al-Bidayah wan Nihayah. Yakni beliau mengatakan kana ya'malul maulida syarifa fi Rabiul Awwali wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan wa kana syahman syuja'an batalan aqilan aliman adilan rahimahullahu wa akrama mathwahu. Beliau membuat perayaan itu sangat besar sekali dan beliau itu orangnya sangat berakal, berotak, cemerlang dan gagah, pemberani dan pintar akalnya. Berarti Itu, kitab ini dikarang sudah memang ada perdebatan itu. Akhirnya dikuat-kuatkan kayak gitu kan. Ini sebenarnya dalam sejarah itu kan penulisannya bagaimana kita bisa mengecek validitas dari sebuah sejarah adalah komentar orang-orang, gitu kan. Komentar-komentar orang-orang, iya saya pernah bertemu dengan beliau melakukan itu, beliau itu adalah raja yang baik dan semisalnya. Syarat rawi lah ya. Syarat rawi. Sebagaimana Umar Al-Mala tadi begitu. Alhasil di dalam cerita dinasti Salahuddin Al-Ayyubi itu ada 2 orang ya. Ya. Ada 2 orang kayak gitulah ya. Wes. Kemudian menurut bahkan pokoknya ini kalau sebenarnya saya tampilkan referensinya, ini beliau itu benar-benar jor-joran ketika melakukan Maulid Nabi, sampai 1000 dinar, sampai 1000 kuda, sampai berapa lagi? 300 Gulu di dalam sodako itu ya, Bung? bisa jadi. Tapi kan enggak, ini kan masyarakatnya banyak. Oh. Kan untuk masyarakat, Boy. Bisa dikatakan dulu. Yang kaya Gitu. Sampai 10.000 ayam, ayo kamu. Kepala kambing sebanyak 500.000. Waduh. Pokoknya banyak satu-satu itu. Pokoknya itu bisa dilihat dalam kitab kitab tadi itu Al-Hafidz As-Suyuti dan Ibnu Katsir. Kemudian juga bahkan diklaim oleh Imam Asy-Syaukani, fatwanya Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa wa ajma'u annal mukhtari alahu as-sultanul kurdiyu al-mudaffaru Abu Sa'idin al-Kaukaburi. Ulama sepakat bahwa orang yang pertama kali buat adalah Al-Malik Al-Mudaffar. Diklaim ijma ya. Nah, terserahlah. Ini kan cuma sejarah begitu ya. Kemudian versi ketiga. Ini sejarah versi ketiga ya. Versi ketiga. Versi ketiga ini permulaan maulidnya siapa gitu kan. Sebenarnya tak benar katanya. Dikatakan bahwa ini bermula dari siapa? Fatimiyah atau yang kedua di dinasti Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak benar. Karena ini bagiku yang ada nyentrik-nyentriknya nih secara pemikiran. Tidak hanya pakai fakta beliau, tapi pakai opini logika dari sejarah itu. Yakni seperti Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Oh, maulid Nabi itu dilakukan oleh Nabi sendiri? Nabi sendiri. Apa buktinya? Ini tapi maulid al-ihtifal bukan dalam artian ini ya. Oh, bukan al-ihtifal sebagaimana sekarang? Perayaan bukan begitu. Bukan. Karena ngapain? Orang Nabi masih hidup. Ngapain untuk dibacakan sejarahnya? Ngapain? Orang sudah kuat pada waktu itu imannya. Itu alasannya kenapa kok tidak dilakukan oleh Nabi itu loh. Kayak ulang tahun lah. Tapi tidak boleh katanya dibilang ulang tahun. Oh, tidak boleh. Jadi diriwayatkan dalam kitab hadis sahih ya. Hadis sahih diriwayatkan dalam kitab Muslim. Nabi ditanya nih tentang puasa hari Senin. Nabi, kok puasa hari Senin sih? Kenapa? Nabi jawabnya, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan di dalam riwayat yang lain wa unzila alayya. Artinya diturunkan wahyu kepadaku. Ya, gitu. Jadi sebenarnya adalah dari hadis itu bisa dimaknai bahwa Nabi juga bermaulid dengan cara berpuasa. Makanya menurut nanti ya ini masuk ke pemikirannya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi ini soal cara. Jadi ihtifal bidzikra maulidin Nabi itu adalah cara. Oh, paham. Jadi kalau Nabi caranya dengan berpuasa, kita boleh berbeda gitu loh. Gitu, itu cara. Kenapa?
Kok disebut cara? Karena kalau seandainya tidak cara, harusnya wajib puasa hari Senin. Ya benar. Iya kan? Kalau secara logika ini, harusnya wajib lah. Karena ini bukan cara, ini ibadah gitu. Tapi karena ini cara, maka hukumnya sunnah. Bahkan Nabi juga pernah ya, ini disebutkan oleh As-Suyuti. Jadi diriwayatkan dari Anas di dalam kitabnya Imam As-Suyuti ya. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi itu mengakikahi dirinya setelah kenabian. Padahal kakeknya dulu Abdul Muthalib sudah mengakikahi di masa di hari ke-7 kelahirannya. Coba akikah ini kok dilakukan 2 kali sama Nabi, kenapa? Yuk. Wal akikatu la tu'adu marratan tsaniyatan. Tak kira diulang 2 kali. Coba apa? Maka fayuhmalu dzalika ala anna alladzi fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idharun lisyukri ala ijadillah iyahu rahmatan lil alamin. Karena itu bentuk rasa syukurnya Nabi karena diutusnya beliau sebagai rahmatan lil alamin wa tasyrikun li ummatihi. Maulid lah ya. Iya. Jadi kalau Nabi saja melakukan, masa kita tidak melakukan gitu loh. Logikanya Abuya itu dengan nabi-nabi melakukan hal itu, melakukan perayaan dengan berbagai cara, baik dengan akikah ataupun dengan berpuasa, itu oleh Abuya dianggap sebagai satu contoh bermaulid. Jadi dari pandang ihtifalnya ya, bukan dari akikahnya. Menghargainya Nabi kepada hari itu gitu maksud saya. Tapi dari 3 sejarah yang kamu sebutkan itu Bung, yang berbeda-beda dari mana asalnya maulid itu, semuanya tidak ada yang berkonotasi negatif. Tidak ada, semuanya bagus kan? Semuanya bagus. Sekalipun misalnya dalam tanda kutip kita anggap orang yang melakukan itu negatif. Orangnya ya, bukan yang dilakukan. Sama kayak tadi, seorang pencuri, jika dia sholat, dia tetap sholat baik loh. Iya. Mau Fatimiyah, mau Syiah, Wahabi, siapapun itu. Kalau melakukan hal-hal yang positif, kita anggap positif gitu harusnya. Harus gitu, dilepaskan dari identitas gitu. Sekalipun bahkan sejarah yang pertama itu, bahkan misalnya muttafaqun alaih gitu. Misalnya sejarah tidak ada yang berbeda, memang benar-benar dari Syiah Fatimiyah yang melakukan. Ya, why not kita tidak boleh melakukan gitu. Iya kan? Jadi kita tidak memilih pendapat yang pertama, kita tidak memilih pendapat yang kedua, kita tidak memilih pendapat yang ketiga. Fakta. Biar itu menjadi perdebatan dalam literatur sejarah. Iya. Sebagai bentuk keluasan khazanah Islam. Gitu kan. Tidak perlu dibenturkan. Kenapa? Karena ini sama sekali harusnya tak bisa menjadi landasan hukum dalam al-ihtifal bidhikra maulidin Nabi. Karena di sana cuma membahas siapa yang pertama melakukan dan bukti bahwa al-ihtifal itu ada. Hukumnya sekarang Bung. Hukumnya sekarang ini. Sekarang dari tadi kita sudah kawan-kawan dari tadi yang banyak dibaca itu bisa dijadikan skripsi. Silakan yang butuh referensi skripsi ya. Sekarang kita akan bahas beralih dari sejarah yang seperti itu, bagaimana hukum al-ihtifal merayakan maulid itu. Gimana Bu? Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu bahwa sejarah itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Tadi kan hanya soal fakta. Kalau sekarang soal dalilnya nih. Itu dibenarkan atau tidak. Kalau tadi kan ada atau tidak. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara misalnya, berarti Syiah yang pertama karena ikut pendapat yang pertama, berarti tidak boleh. Bukan itu. Hukum tidak bisa dikaitkan dengan sejarah itu. Secara langsung ya. Tidak bisa berhubungan secara langsung. Kalau sudah bicara hukum dalam fikih ya Al-Quran, hadis sama ijma, qiyas dan semisalnya. Itu kan 4 dalil yang muttafaq alaih. Oke. Dalam soal hukumnya ini Bung, sama seperti kemarin-kemarin lah. Kita kalau khilaf, kita katakan khilaf. Tanpa memandang minoritas ataupun mayoritas. Kalau kita katakan itu ijma konsensus ulama, ya sudah kita katakan konsensus ulama. Ternyata kita, saya nggak mau ini bilang mayoritas minoritas ya. Ternyata yang mengharamkan itu minoritas. Yang mengharamkan tidak lebih banyak daripada. Tidak lebih banyak yang membolehkan. Ya. Ini tidak boleh dalam artian haram atau makruh? Haram. Ya. Jadi saya
biar mudah ya, bahwa dalam persoalan ini adalah khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Kenapa kok saya menyebutkan yang haram dulu? Karena yang haram ini lebih sedikit. Sehingga saya sebutkan ya. Cuman yang dari yang haram ini sebenarnya ditarik-tarik nih. Ada yang satu pendapat, bahkan dua pendapat itu ditarik-tarik sebenarnya. Disimpang pemahamannya dibiaskan begitu. Disimpang siurkan, padahal tidak seperti itu. Gimana Bung? Oke, kita mulai dari yang gak problem, yang pasti haram dulu ya dari dulu. Tentunya ulama-ulamanya mereka nih. Oh ya. Syekh Albani misalnya. Ibnu Bas. Kemudian Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Itu juga dari kalangan mereka. Kemudian kita pakai ulama-ulama yang dulu, misalnya Imam Syatibi mengatakan bahwa Syatibi itu muktabar di kita Bung. Muktabar kita kan. Beliau mengatakan qala fi ma'ridin dzakarahu lil bidai al munkarati, pada satu kesempatan beliau berkata menyebutkan tentang hal-hal yang bid'ah yang mungkaroh. Salah satunya adalah wa minha iltizamul kaifiyati ila wattikhadi yaumi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idan, dan menjadikan hari kelahiran Nabi itu sebagai id. Id itu apa sih Bung? Nah, itu jelas. Jadi kalau Imam Syatibi mengharamkan atau memasukkan ini dalam bid'ah mungkaroh karena menjadikan hari lahirnya Nabi itu sebagai id. Id itu kan perayaan. Kalau sudah id ya Bung ya, dalam kata-kata agama, id itu hanya tertentu pada dua. Idul Fitri sama Idul Adha. Tidak boleh ada id yang lain ini. Tidak boleh nambah-nambah. Itu termasuk bid'ah yang mungkaroh. Berarti Imam Syatibi itu mengharamkan salah satunya gara-gara itu. Gara-gara menganggap maulid itu sebagai id. Gitu. Terus misalnya perkataannya Tajuddin Al-Faqihani. La a'lamu lihadal maulidi aslan fi kitabin. Saya tidak menemukan bahwa dalil dalam Al-Quran, tidak ada, wala sunnatin, tidak ada dalam sunnah, wala yungqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummatil ladina humul qudwatu fid dinil al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin. Tidak juga dinukil dari ulama-ulama yang al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin, yang berpegang teguh pada athar-atharnya ulama-ulama terdahulu. Tidak pernah menemukan, katanya Tajuddin Al-Faqihani, dalam tanda kutip lampat madhab gitu. Memang di dalam 4 madhab Bung, memang gak pernah ada soal pembahasan al-ihtifal bidzikri maulidin Nabi. Kenapa kok gak ada? Karena jelas, karena di masanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, itu keimanan masih sangat kuat. Itu sebelumnya dinasti Fatimiyah. Kan baru ada yang tadi yang paling terdekat dengan Imam Madhab kan versinya yang dinasti Fatimiyah. Kenapa kok baru ada di sana? Karena ketika di Imam Madhab kita tahu pada masa-masa itu, yakni dinasti Abbasiyah, fanatisme madhab ini sangat kuat, sehingga dia nggak akan pernah lupa kok dengan nabinya. Kenapa? Karena kan yang dibahas fikih kembalinya ke Al-Quran, ke hadis, pasti ingat Nabi. Tapi ketika di dinasti Fatimiyah itu sudah orang banyak lupa, sebagaimana tadi versinya lah. Gitu. Apalagi ditambah di Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Tambah banyak yang lupa sehingga perlu diingatkan. Begitu ya. Jadi sudah terjawab seharusnya kenapa kok di Imam 4 madhab itu tidak dibahas. Ya, tidak dibahas. Ingat ya, tidak ada itu bukan berarti dia mengingkari. Jadi kan dalilnya dia ya, mereka kaum sebelah ini kan bilang begini. Coba kamu datangkan satu saja kaul di 4 madhab yang mengatakan memperbolehkan ihtifal bi maulidin Nabi. Gampang, tinggal dibalik. Sekarang kamu datangkan satu saja dari 4 madhab yang melarang. Gak kira ada, sama-sama gak ada. Karena memang gak dibahas. Yang akhirnya ada muddalil itu dipahami dalil. Ya gitu, itu kan kopla. Nah jadi semuanya sebenarnya yang mengharamkan mengkerucut pada kesimpulan bahwa ini tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tabi'in, 4 madhab, sehingga tidak boleh. Ini termasuk bid'ah yang baru di Fatimiyah. Tapi kalau di Fatimiyah itu diakui ya? Iya, diakui oleh mereka dan hanya diambil identitasnya saja, bukan kebenarannya. Nah gitu. Dan kalau kita mau membicarakan yang memperbolehkan, lebih banyak dari mereka. Baik ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama salaf yang di bawahnya 4 madhab. Dan ulama-ulama yang kontemporer, ulama-ulama yang
saya sebutkan saja ulama-ulama yang memperbolehkan ya. Misalnya Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam As-Sakhawi. Nah ini Bung, Imam As-Sakhawi ini pernah dicatut oleh ada salah satu komentar, salah satu netizen yang menghujat kita lewat komentar. Imam As-Sakhawi dicatut, perkataannya cuman begini, dicatut sampai lam yaf'alhu ahadun minas salafi fil quruni thalathati. Jadi menurut Imam As-Sakhawi tidak pernah ada satu ulama salaf pun tidak pernah pernah melakukan. Tapi dia tidak menyebutkan kalimat setelahnya, padahal kalimat setelahnya Imam As-Sakhawi itu mengatakan bahwa wa ya'tanu nabi qiraati maulidihil karim wa yadharu alaihi min barakatihi kullu fadlin amim. Jadi memang di kurun ketiga awal itu memang enggak ada, tapi setelah itu orang-orang selalu menjaga maulid Nabi, selalu perhatikan maulid Nabi, dan dari sana yadharu jelas kullu fadlin amim. Ini kan berarti kan menyetujui kan Imam As-Sakhawi. Berarti Imam As-Sakhawi itu dibegal lagi ya? Dibegal lagi itu. Kemudian Al-Hafidh Abdurrahim Al-Iraqi, Ibnu Abidin, Al-Hafidh Samsuddin, Ibnul Jazari. Tadi ya Imam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemarin kamu pakai Pras, ayo. Itu sekarang memperbolehkan itu. Gitu ya. Ini kepanjangan banget kalau saya sebutkan satu persatu. Sampai Muhammad Thohir Ibnu Ashur. Saya tidak mau menyebutkan perkataannya ya teman-teman. Nanti saya hanya lewatkan sebagai referensi saja itu ya. Oh iya. Terus Hasanin Muhammad Makhluf Syekhul Azhar, ini yang ulama-ulama kontemporer. Kemudian Imam Asy'arawi, kemudian Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Wahbah Zuhaili, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama-ulama yang tersohor di masa-masa sekarang ini. Syekh Ali Jum'ah yang masih hidup. Ini ya Allah semuanya memperbolehkan. Tapi ingat yang memperbolehkan ini, kenapa kok memperbolehkan? Dalilnya adalah walaupun itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat, dan 4 imam madhab, akan tetapi itu semuanya isinya baik. Karena yang kamu ingkari, katanya mereka ini, yang kamu ingkari hanya persoalan bungkusnya kan, gitu kan. Tidak mempersoalkan isinya, karena isinya semuanya tentang sirah, tentang qiraatul Quran, terus apa lagi, sholawat, semuanya yang baik-baik, sodako dan makan bersama, itu semuanya masyru'. Sehingga katanya Sayyid Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, matarokkaba minal masyru' fahuwa masyru'. Sesuatu yang timbul atau dibuat dari hal-hal yang afrodnya ini masing-masingnya ini syariat, maka kumpulannya jadi satu itu syariat juga. Itu usul fikih itu gitu. Dan sebenarnya dalam kitab Manhajus Salaf atau dalam kitab Haulul Ihtifal bi Maulidin Nabi atau dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohaha, beliau menyebutkan Sayyid Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini ada 21 dalil untuk mengatakan bahwa al-ihtifal bitikra maulidin Nabi itu masyru', disyariatkan. Ada 21 dalil yang bagi saya ini satu saja ya saya sebutkan ini apa? Yakni beliau mengatakan begini, di samping tadi juga perkataannya beliau yang bagiku sulit dibantah ini. Pertanyaan metodologis beliau. Yakni jadi beliau bertanya begini, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh ulama salaf, itu disebut dalil oleh kamu. Kalau kamu menyebut itu dalil, berarti kamu nambah-nambah dalil kan? Oh berarti gini, dalilnya mereka itu melarang gara-gara sebelumnya ada melakukan. Adamul fi'li. Itu kalian jadi dalil, kalian dibalik nih. Ditanyakan lebih lanjut ya. Berarti ada mudalil itu menurut kamu adalah dalil. Di saat dalil itu sudah muttafaqun alaih nih, ada yang muttafaqun alaih. Al-Quran, hadis, ijma' sama qiyas. Itu harusnya. Adamul fi'lin mana? Ada di sana. Ada. Bahkan yang mutalafih kan enggak ada. Semuanya fi'lun semua itu. Semuanya fi'lun semua. Istihsan, semuanya fi'lun semua. Enggak ada adamul fi'li. Seharusnya katanya Abu ya Sayyid Muhammad itu, ketika tidak ada ketika tidak dilakukan itu tidak ada dalil, bukan dalil gitu. Paham ya, mungkin penonton agak ya pelan-pelan lama ini pertanyaan intinya metodologis. Gini kawan-kawan, bahwa
tidak ada dalil itu bukan dalil. Dalil yang kita pakai itu adalah Al-Quran yang pertama, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Selain itu adalah mukhtalaf fi. Diperselisihkan. Ada 10 ya Bung ya. Ada istishab, ada masalah mursalah, sisan, dan lain-lain. Dan itu semuanya fi'lun, perbuatan. Tidak ada dalil yang bukan perbuatan. Gitu. Ada mulfi'li tidak ada. Ada mulfi'li itu bukan dalil. Jadi ketika mereka berargumen bahwa tidak melakukannya ulama-ulama dulu itu menjadi dalil kita tidak boleh melakukan, itu nambah dalil. Nambah dalil itu. Benar. Secara usul salah itu. Yes. Ya, itu ya. Kemudian ada yang Sayyid Abuya Muhammad Alawi ini ingin meluruskan dari perkataan yang dinukil oleh kelompok sebelah, disabotase oleh kelompok sebelah, yakni perkataannya Ibnu Taimiyah. Bahkan kalau kalian cek di Wikipedia ya, Al-Maulidun Nabawiyu pakai bahasa Arab, itu pendapat-pendapat yang mu'aridun, pendapat-pendapat yang menentang, itu salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Dan itu tidak ditolak itu oleh siapa? Abu Ya Sayyid. Ibnu Taimiyah dimasukkan ke pendapat yang melarang gitu kan. Hanya dengan perkataan fa inna hadalam yaf'alhu salafu ma'a qiyamil muqtadilahu wa adamil mani'i minhu. Sampai sana. Hanya kayak gitu. Ini kan tidak pernah dilakukan salaf. Seandainya walau kana khairon mahdhon, kalau seandainya itu memang baik, pasti melakukan salaf. Karena salaf itu lebih mencintai, lebih menjaga mencintai kepada Nabi daripada kita. Gitu kan perkataannya kaum sebelah yang mereka seakan-akan ini lagi. Mereka itu mengatakan perkataan ini seakan-akan dari dia pemikirannya. Padahal ada pemikiran sebelumnya. Sebutkan kitabnya biar kamu takut ketahuan dibegal gitu ya. Sudah lama padahal perkataan itu ya. Padahal sudah lama. Bukan dari mereka, enggak. Perkataan lama itu. Nah kayak gitu. Jadi dipahami cuman sampai sana. Padahal di setelah itu Ibnu Taimiyah mengatakan qad yuthabu ba'dun nasi ala fi'lil maulidi. Wa kadzalika mayudithu ba'dun nasi. Terkadang ini sebagian manusia itu diberi pahala karena melakukan maulid. Dan hal-hal yang bid'ah. Ada kalanya alasannya katanya imma mudhahatan lin nasara fi miladi Isa alaihissalam. Ada kalanya mahabbatan lin nabi. Jadi buat maulid itu ada dua sisi kalau menurut Ibnu Taimiyah. Ada kalanya menyerupai kepada kaum Nasrani. Ada kalanya mencintai kepada Nabi. Wallahu qad yuthibuhum ala hadhil mahabbati. Allah itu kadang memberi pahala kepada mereka karena cinta kepada ini Nabi. Kepada Nabi. Dan dibenarkan oleh siapa namanya? Abu Ya Sayyid Muhammad bilang, ya iyalah kita melakukan ini karena cinta, bukan karena mengikuti Nasrani. Bahkan enggak tahu kita kan Nasrani. Ngapain Nasrani? Kan enggak tahu gitu. Tapi kalau Abuya itu memasukkan argumen Ibnu Taimiyah kepada yang memperbolehkan atau tidak? Yang memperbolehkan. Tapi tidak pas memotong ya. Enggak memotong, disebutkan bahwa di awal memang bisa dipahami beliau tidak memperbolehkan. Gitu. Tapi di akhir-akhir ternyata ada perkataan itu. Ya kepada guru-gurunya Pras mungkin perlu dicek gitu ya. Iya. Kemudian apa namanya di setelahnya juga Ibnu Taimiyah bahkan wa'lam anna minal a'mali ma yakunu fi khairun listimali ala anwa'in minal masyru' wa fihi aidan syarrun min bid'atin wa ghairiha fa yakunu dalikal amalu syarran binisbati ilal i'radi aniddin bil kulliyah kahalil munafikin wal fasikin. Jadi masih dibagi, tidak semuanya yang bid'ah itu haram, tidak semuanya yang baru itu haram. Kalau itu mengandung kebaikan ya baik, kalau mengandung keburukan ya buruk. Nah itu tidak ditampilkan oleh mereka. Bahkan di website-website yang mengharamkan lah, tidak ditampilkan itu. Dipotong perkataan sampai tadi itu ya. Tidak melakukan saja kayak gitu. Kayak tadi Imam As-Sakhawi dipotong kayak gitu. Bahkan di dalam kitabnya Abuya juga ada juga yang disabotase oleh kelompok sebelah, yakni perkataannya Ibnu Katsir. Nah, perkataannya Ibnu Katsir itu katanya Ibnu Katsir itu mengatakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu mengatakan bahwa in annad daulata al-fatimiyata al-ubaidiyata al-muntasibata ila Ubaidillah ibn Maimun al-Qadil wallati hakaman Isra'at ila akhiri ahdatsu ihtilafatin bi ayyamin katsiratin. Katanya orang yang pertama kali yang melakukan di dalam dinasti yang melakukan maulid adalah dinasti Fatimiyah. Langsung dijawab sama beliau begini.
wa hasbal marji'i alladhi asyaru ilaihi naqulu lakum kadzabtum wallahi. Oh. Kamu bohong, kamu gak ada perkataan itu. Sungguhan di dalam kitabnya Al-Hafidh Ibnu Katsir gak ada perkataan itu. Itu ainul kizbi wal iftira'i wat tadlisi wal khianati fin nukuli an ulama'il ummati. Bukan cuma sekarang, Bu. Dulu yang sudah membegal ada. referensi yang dulu sudah ada di masanya beliau. Ayo coba datangkan. Tapi keren kalau dulu. Kalau dulu masih keren ngarang kitab ya kan. Ya. Bahkan kan seperti tadi yang saya sebutkan bahwa Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang pertama kali Al-Malik Mudhaffar di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu tadi kayak gitu. Itu tapi ingat sekali lagi untuk membolehkan ini jangan kembali ke sejarah itu ada atau tidaknya. Kayak gitu ya. Jadi artinya di dalam Maulid Nabi kita tidak akan menutup mata bahwa itu tidak ada yang tidak memperbolehkan. Tapi juga jangan nutup mata ada yang memperbolehkan. Iya. Silahkan kalian mau bermaulid berarti kalian ikut pendapat yang memperbolehkan. Yang tidak mau maulid berarti ikut pendapat yang tidak memperbolehkan. Tetapi dengan catatan tidak menyalah-nyalahkan, tidak mengkafir-kafirkan. Benar. Kayak itu. yang dikapling gitu surga ya punya itu. kamu tok gitu enak Takut sekali. semua orang itu. Enak sekali. Tapi gini Bung, kita tidak bisa juga menutup mata. Kajian teoritis memang kayak gitu. Tapi perayaan Maulid makin kesini itu memang perlu dipertanyakan. Dalam artian tidak cukup rasanya hanya mencukupkan kepada teks-teks kitab itu di saat perayaan Maulid berkembang. Misalnya contoh, sekarang ini Maulid itu ada majelisan, sholawat yang ada ikhtilat di sana. Yang kedua misalnya sebelum ada sholawat itu ada parade, pawai. Yang itu di sana itu ada yang membuat patung-patung. Kalau Ka'bah yang masih Islami sekali, ada yang ogo-ogo gitu. Dan lain-lain lah. Artinya problem itu yang makin membuat orang yang tidak memperbolehkan ini menjadikan argumen lihat kan Maulid kayak gini, kayak gitu Bung. Jadi artinya bahwa Maulid itu ada yang memperbolehkan atau tidak, tadi referensinya. Tapi kita perlu membahas lagi nih Bung, bagaimana perayaan Maulid dengan realitas sekarang nih. Kalau aku yakin lah, tadi persoalannya di bungkus kan, kalau isi semuanya Sepakat. Pasti sepakat. sepakat itu. Pasti sepakat. Sekarang ini masalahnya bungkusnya ekstrim nih. Bungkusnya ini semua orang itu keluar, majlisan ikhtilat. Itu mungkin perlu kita bahas Bung. Gimana itu Bung? Oke. Ikhtilat lah dulu pertama. Ikhtilat tuh Bercampur. rijal bin nisa ya. Bercampur Bercampurnya gara-gara laki-laki. majelis-majelisan yang ribuan orang datang bersolawat dengan Nabi. Oke, sebenarnya pendapat yang memperbolehkan itu bahkan hatta Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan di kitabnya bahwa tidak boleh di dalam maulid itu ada hal-hal yang mungkar. Tapi ingat ya, bukan pas maulidnya yang dibubarkan. Hal-hal yang mungkarnya itu. Jadi kalian harusnya kalau ketika mengharamkan gara-gara ada itunya yang diharamkan bukan maulidnya. Ya benar. Salah. Itu cara fikih yang salah. Gak bisa mikir fikih maksudnya. Nah itu. Tapi kalau terkhusus tentang ikhtilat itu apakah mungkar atau tidak Bung? Itu kan. Kita harus jujur. Kalau saya mengarahkan pendapatnya Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang mengikuti pendapat ikhtilat yang bahwa ikhtilat itu haram. Tapi kalau kita lihat di Khazanah Fikih seperti Imam Nawawi yang kemarin. Jadi Imam Nawawi masih mensyaratkan ikhtilat itu haram kalau khulwat. Kalau enggak khulwat itu enggak haram. Itu ada di bab Jum'ah. Di Syarah Majmu'. Majmu' Syarah Mu'adzab. Majmu' Syarah Mu'adzab. Itu ada Imam Nawawi. Itu masih khilaf lah. Di madhab Syafi'iyah pun sendiri masih khilaf. Apalagi 4 madhab. Tapi bagiku tidak profesional juga ketika menyalahkan majelisnya. Di saat person yang melakukan nih. Kita juga tidak setuju misalnya ada sholawatan kemudian pacar-pacaran. Bahwa pacar-pacaran itu salah, iya. Tapi sholawatnya jangan disalahkan nih. Iya. Majelisan itu di sana pasti aku sangat yakin semua yang punya majelis pasti membedakan ini punya laki-laki di sini tempatnya. Iya benar. Di sini yang laki-laki, di sini yang perempuan. Tapi bahwa realitanya ternyata ada yang bercampur, ada yang diremang-remang, itu kita akui ada.
Tapi tidak berarti segerombolan orang sekecil orang 1-2 ini kemudian semuanya jadi jelek gitu. Iya. Biarkan mereka yang melakukan, bukan biarkan. Kita tetap hukum itu sebagai sesuatu hal yang salah. Tapi tidak berarti yang banyak Menyalahkan yang bersolawat. banyak. Iya itu logika yang bias sekali gitu. Iya, Itu salah. jelas gara-gara kebencian bukan metodologi. Bukan metodologi. Jelas. Harusnya cara berpikir tidak begitu Nggak cara begitu. berpikir fikih. Juga itu di dalam solawat-solawatan itu Bung. Ada yang jadikan argumen goyang-goyang. Ini bahkan mungkin bukan dari kalangan pras. Dari kalangan kita juga Bung. Itu banyak mengkritik. Bahkan aku Bung. Dulu aku sebelum tahu realita. Sebelum aku kesini aku tidak tahu realita. Apa sih kok Sholawat kok goyang-goyang. joget-joget gitu. Di saat aku dekat dengan Kiai Mas kamu yang mana bukan membawahi tapi mengayomi orang-orang yang kayak gitu. Akhirnya aku tahu konteksnya. Bahwa teman-teman yang joget itu benar-benar orang yang ini sudah kebaikan buat mereka nih. Iya, itu sudah kebaikan. Itu sudah kebaikan. Mereka kalau tidak melakukan itu, mereka orkesan. Mereka orkesan, minum-minuman. Paling tidak bahwa joget-jogetan disandingkan dengan sholawat. Kita sebagai orang yang taat, dianggap taat nih. Kita kan menganggap taat diri kita nih. Menganggap lebih baik dari mereka. Di saat ketakwaan itu tidak bisa diukur gitu. Banyak orang yang menganggap lebih baik dari mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang bagi mereka itu sudah sangat baik. Iya. Untung mereka sholawatan. Dari situ ya Bung, aku bahkan tahu realita orang yang sering minum. Itu benar-benar sembuh gara-gara itu. Iya. Itu kan yang tidak mau dilihat. Kok hanya tidak mau menerima. Umatnya Nabi itu ada yang gitu. Coba buka hati. Iya. Umatnya Nabi ada yang kayak gitu. Kalau kamu fatwanya kayak gitu terus, masa mereka mau ditinggalkan? Kan kasihan. Siapa yang mau menyembuhkan mereka? Makanya ya ada majelis-majelis khusus untuk mereka itu. Kita yang sembuh ya tidak usah ikut-ikut. Iya, tidak usah ikut-ikut. Makanya begini kan, dalam metodologi fikih, ini saya lagi saya minta jawaban metodologi cara fikihnya tuh ya. Harusnya hukum itu baru ada ketika melihat sebuah peristiwa sudah komprehensif dari seluruh sudut pandang. Jangan ketika nggak tahu peristiwa, jangan ketika hanya melihat satu peristiwa, nggak tahu latar belakangnya apa, gimana dan bagaimana, kemudian timbul hukum. Nggak bisa seperti itu. Hukum Al-Quran dan hadis saja butuh asbabul nuzul dan asbabul wurud. Masa ketika kita mencetuskan hukum nggak pakai asbab? Ya. Kan kayak gitu. Video-video kita kan tidak pernah menghukumi sesuatu. Iya. Kita menyampaikan konsepnya kayak gini nih. Perbedaan pendapatnya gini. Bukan ada satu kasus, kemudian dihukumi. Dah. Kalau sebelah kan kayak gitu. Iya. Ini videonya kayak gini. Masa miris. Yang miris itu kamu. Nggak gitu. Bahkan nih, contoh paling ekstrim misalnya. Babi itu halal. Kalau tidak ada makanan selain babi. Itu kan. Bahkan babi yang muttafaqun alaih. Tidak ada yang mengatakan tidak haram. Semuanya mengatakan haram. Itu bisa jadi halal loh. Kalau konteksnya menghalalkan. Gitu. Artinya harus tahu konteks kan. Harus tahu konteks. Tanpa klarifikasi, tanpa apa, moro-moro mengjudge sesuatu yang mungkin motifnya tidak seperti yang dia hukumi. Sama seperti ogo-ogo kan. Ogo-ogo itu iya. gimana kalau misalnya mereka bilangnya, ini adalah setan yang mengganggu Nabi, nanti saya bakar. Ini adalah misalnya buat pocong-pocongan. Ini adalah jasadnya Abu Jahal yang busuk, saya buat jelek, nanti saya bakar, saya injek-injek. Gimana kamu? Iya. Orang pasti menganggap ketika di framing nih Bung. Ketika kita yang framing dengan sana yang framing. Sangat beda jauh. Beda jauh. Kalau ogo-ogo yang ada di Maulid Nabi kita mikir. Ini gambaran setan pada masa dulu. Kalau mereka yang ngelihat ada ogo-ogo di Maulidan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu kan suudon. Astagfirullahaladzim. Maulid Nabi kok ada gini. Padahal itu menggambarkan setan. Itu kan suudon. Iya, suudon. Di mana agama kita Kayak mengajarkan gitu. husnudon. Iya. Tak boleh begitu. Aku itu pernah, entah guru yang mana ya, yang kalau kamu bisa masih memandang satu hal dari sudut pandang yang baik, pandanglah dari sudut pandang yang baik. Iya.
Kalau masih Toh ruginya itu apa tuh? iya kan Ruginya ada buat rugi. kita itu apa? Emang keimananmu menjadi tipis gitu gara-gara mereka melakukan itu. Jadi tolong dibuka hatinya, dibuka pikirannya, kamu kalau bicara metodologi sama saya selesai kamu. Saya kejar ya secara metodologi. Oke, kamu bilang bahwa al-ibadah tidak bisa dikumpulkan dengan maksiat. Kita tahu dalam fikih itu ada kaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, bahwa rukhsah itu tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Kalau ada maksiat berarti rukhsah tidak ada. Kalau maksiat kalau maksiat ada maka rukhsah tidak ada. Kalau maksiat tidak ada, rukhsah bisa ada. Bisa ada. Contohnya misalnya sholat safar itu kalau maksiat itu tidak boleh. Tapi itu masih ditafsir sama ulama. Ada maksiat bis safar, ada maksiat bis safar. Sudah, tidak usah dijelaskan. Ya. Ayo, kalau paham kamu ayo. Bahkan maksiat bis safar itu masih boleh. masih apa namanya? Masih khilaf ulama. Iya, maksiat bis masih safar. ada yang memperbolehkan Iya. kan. Di Fathul Qorib aja lah. Artinya antara ibadah, memang ibadah sama maksiat itu gak boleh dikumpulkan. Tapi definisi dikumpulkan itu ulama berbeda. Bahkan kholato sama jawaro beda gitu kan ya. Kholato itu gimana, jawaro itu gimana gitu. Aduh, belajar air dulu lah. Ya, belajar air aja sebenarnya. Nah ini terakhir ya Bung ya. Ya. Saya ingin mengajak merenung kepada penonton dan kita juga bahwa Ibnu Taimiyah, perkataan Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah mengatakan begini, wahada qad ibtala bihi aktsarul ummati fil azmanil mutaakhirati. Ini adalah ketika menjelaskan tentang al-ihtifal bi maulidin nabi ya. Ada perkataan begitu. Bahwa ini adalah ujian dari kebanyakan umat-umat di zaman akhir. Fa'alaika hunabi adabaini. Pakai dua adab ini ya kamu ya. Wajib pakai dua adab ini. Yang pertama, ahaduhu ma'ayyakuna harsuka ala tamasuki bis sunnati batin wa dhahiran fi khassatika wa khassati man yuti'uka wa'rifil ma'rufa wa angkiril munkara. Yang pertama, kamu harus berpegang teguh kepada sunnah baik secara batin maupun dhahir, baik untukmu, baik untuk orang yang ikut ke kamu. Kenalilah kebaikan, ingkarilah kemungkaran. Tapi yang kedua, adab yang kedua, atsani antada'uan nasa ila sunnati bihasabil imkani. Kamu ngajak manusia kepada sunnah itu harus bihasabil imkani, sesuai kemampuanmu. Bukan cuma kemampuanmu dan kemampuan dia. Dia. Sesuai kemampuan dia. Buktinya, fa idza ra'aita man ya'malu hadza wa la yatrukuhu. Dan kalau seandainya kamu melihat satu orang melakukan satu hal misalnya yang itu bid'ah dan dia tidak akan meninggalkan hal itu illa ila syarrin minhu, kecuali kalau meninggalkan, kalau dilarang dia akan lebih buruk. Maka fala tad'u ila tarki mungkarin bi fi'li ma huwa ankaru minhu. Maka jangan sampai kamu melakukan sesuatu, mengajak mereka, mencegah mereka, yang mana nanti mereka akan melakukan hal yang lebih buruk. Kayak gitu. Sama kayak tadi, contoh tadi ya. Orang yang joget-joget di sholawatan. Iya. Kalau mereka dilarang untuk joget-joget di sholawatan, maka akan ada mudarat yang lebih besar. Bukan hanya kalau di sholawatan tidak mungkin minum. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Yang aku tahu sampai sekarang tidak ada. Tapi kalau di orkesan Bung, bukan hanya minum. Cewean, bisa narkoba. Mereka mau pokoknya saya kalau nggak boleh joget, coba pikirannya mereka begini loh. Saya kalau nggak boleh joget di sini, saya mau joget di orkesan. Ayo, kamu gimana mau menerima fakta seperti itu? Harusnya buka matamu. Dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tadi. Mau ikut siapa? Kamu tahu kan Ibnu Taimiyah ini? Itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini. Gitu. Dan persoalan itu kita sangat sepakat dengan Ibnu Taimiyah ya Bung ya. Sangat sepakat. Makanya kan Ibnu Taimiyah sampai mengatakan bahwa ada terkadang yahsunu min ba'din nasi mayustaqbahu minal mu'minin musaddidi. Kadang baik dari sebagian orang, tapi hal yang dianggap buruk oleh mukmin yang musaddid. Ya lurus, orang lurus. Orang-orang lurus, orang-orang yang kayak kita lah. Kita kan menganggap lebih baik dari yang lain. Tapi kan tetap baik, dianggap baik sama Ibnu Taimiyah. Sehingga Imam Ahmad pernah ditanya begini. Imam Ahmad itu sebelumnya mengharamkan menghias mushaf. Kemudian Imam Ahmad ditanya, innahu unfiqo ala mushafin alfu dinarin. Jadi sebagian umaro itu menginfakkan atau anfaqo lah ya, anfaqo ala mushafin alfa dinarin.
Sebagian umarok, sebagian pejabat itu menginfakkan 1.000 dinar untuk diberi kepada mushaf. Nah, faqala kemudian berkata Imam Ahmad, "Da'hu. Fahada afdalu ma unfiqa fihi dhahabu atau anfaqa fihi dhahaba." Tinggalkan, ini adalah sebaik-baiknya yang ia nafkahi soal emas daripada diberikan kepada Yang tidak jelas. yang itu tidak jelas gitu. Padahal madhabnya Imam Ahmad memakruhkan hal-hal yang Untuk menghias Al-Quran. Nah, ini tidak terima ini sebagian ashabnya Ahmad ditakwil. Enggak, maksudnya Imam Ahmad itu anfaqoha fi tajdidil wariki wal khotti, bukan untuk menghias, itu untuk memperbarui kertas dan memperbarui tulisan. Dibantah langsung sama Ibnu Taimiyah, walaisa maksuda Ahmad hada atau walaisa maksudu Ahmad hada. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Wa inna maqsdu anna hadal amala fihi maslahatun wa fi aidan mafsadatun kuriha li ajliha. Jadi maksudnya Imam Ahmad itu kalau ada perbuatan yang masih ada maslahat, kemudian masih ada mafsadat, dan kalau misalnya dia dicegah malah akan membuat mafsadat itu lebih besar, maka ya sudah, lihat maslahatnya, jangan lihat mafsadatnya. Gitu. Aku pernah terenyuh yang dulunya awalnya aku negative thinking kepada kejadian-kejadian yang sholawatan lah dan sebagainya. Sholawatan yang joget-joget itu. Aku terenyuh dengan perkataan seorang kiai yang berkata kepadaku, mereka ini umatnya Nabi. Nah, itu. Mereka ini butuh untuk dibimbing. Mereka itu bukan tidak mau beriman, bukan tidak mau. Cuma mereka dikucilkan. Mereka dianggap orang yang hina. Akhirnya mereka memberontak. Gitu. Akhirnya aku terenyuh dan realitanya memang kayak gitu. Iya, itu sudut pandang yang gak pernah dipandang oleh orang yang mengharamkan. Mungkin itu ya Bung ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gak tahu fikih gak usah fatwa fikih.